Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mencoba mensosialisasikan kepada kita bahan pendalaman iman APP tahun 2025. Tema nasional APP tahun 2025 adalah pertobatan ekologis, peziarahan pengharapan di tahun Yobel 2025. Tentu tema ini sudah bisa mulai kita lihat karena beberapa brosur sudah dikirimkan oleh tim PSE Keuskupan Sibolga ke masing-masing paroki. Namun dengan demikian, saya mulai sosialisasi ini dengan kerangka dasar APP Nasional tahun 2025. Bagian pertama, tema APP Nasional ini merupakan tema 3 tahunan APP Nasional, yakni tahun 2023 ke 2025. Dan bagian ini menjadi bagian terakhir yang mengusung tema membangun pertobatan ekologis. Juga kerangka dasar APP Nasional ini sangat dipengaruhi dengan pembukaan tahun Yobel oleh Paus Fransiskus dengan bulannya Spes non confundit, yakni pengharapan tidak mengecewakan. Dari dua tema besar ini, yakni dari tema 3 tahunan dan pembukaan tahun Yobel ini, dipadukan oleh Komisi PSE Nasional yang mencoba merumuskan tema yang tadinya adalah pertobatan ekologis, peziarahan pengharapan di tahun Yobel 2025. Untuk kita sendiri di Keuskupan Sibolga juga memakai kerangka dasar ini. Dan tak lupa, tim kemudian mendapat masukan juga dari hasil sinode 3 Keuskupan Sibolga, yang notabene Keuskupan kita mengusung visi dan misi Keuskupan Sibolga yang baru, yakni berakar dalam iman, bertumbuh dalam persekutuan, dan berbuah dalam kesaksian. Setelah mendapat masukan dari berbagai sudut pandang, akhirnya tim APP kemudian menetapkan tema nasional ini langsung sebagai tema APP di keuskupan kita. Jadi tim APP yang menyusun kemarin ketika berdiskusi akhirnya sepakat untuk menetapkan tema nasional langsung menjadi tema APP kita. Kerangka dasar yang mesti kita lihat. Pertama, bahwa dari awal mula penciptaan bumi dan segala isinya itu merupakan ciptaan Tuhan yang baik dan indah. Hal ini bisa kita baca dalam Kisah Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 25. Di sana tertera bagaimana bumi itu diciptakan oleh Allah dari hari pertama sampai hari ke-7 dengan penuh keindahan dan kebahagiaan. Manusia sebagai puncak tertinggi dari ciptaan itu, di mana manusia sebagai citra Allah diberi tanggung jawab, diberi tugas oleh Tuhan untuk menjaga dan merawat, serta memelihara bumi beserta isinya, sebagai tempat tinggal dan tempat mendapatkan kehidupan. Di sana manusia diminta Allah untuk menjaga bumi ini, merawatnya, dan dari alam inilah manusia hidup dan mendapatkan tempat tinggal. Jadi bisa kita katakan bahwa sejak awal mula bumi beserta isinya diciptakan semuanya begitu indah oleh Tuhan. Namun siapa sangka
tanggung jawab yang diberikan itu membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia yang mendapatkan dalam tanda petik kuasa superpower dari Allah, di mana kalau kita lihat digunakan kata menaklukkan, kemudian mulai tergoda oleh kecerdikan dari si ular. Bisa kita lihat dari kitab Kejadian bab 3. Di sana akhirnya kekuasaan yang diberikan oleh Allah berubah menjadi eksploitasi. Bagaimana tidak? Allah telah melarang satu hal, tetapi manusia tidak sabar untuk hal itu. Dalam eksploitasi yang sekarang bisa kita lihat di sekitar kita, ada anggapan bahwa bumi ini tidak akan habis. Bumi ini tidak akan pernah kekurangan. Sikap ini menghantar manusia ke dalam kecerobohan. Inilah kejatuhan manusia menggunakan kecerdikan yang ingin menguras terus isi yang ada dalam bumi ini. Eksploitasi yang dilakukan oleh manusia itu bermacam ragam. Dimulai dari penebangan liar, hutan-hutan digundul. Setelah digundul, maka terjadi pembakaran. Pembakaran hutan akhirnya menghasilkan polusi udara yang berkepanjangan. Lalu penggunaan kemasan plastik, buang sampah sembarangan, penggunaan pestisida dan bahan pupuk kimia, pengerukan tambang yang tidak lagi terkendali, pemburuan binatang-binatang, dan lain-lain. Semua ini bertalian dan konon katanya selalu dilimpahkan katanya untuk kebutuhan manusia. Apakah benar demikian? Mungkin bisa kita lihat di sekitar kita. Tapi inilah yang terjadi. Apa akibatnya? Akibat dari eksploitasi yang dilakukan oleh manusia, terjadilah perubahan iklim. Curah hujan yang tidak jelas, kemarau yang berkepanjangan. Adanya pemanasan global. Kita sekarang mulai kipas-kipas. Karena ternyata udara di sekitar kita itu sudah sering terkontaminasi. Lalu asap dan debu berkeliaran. Kita berjalan sedikit di jalan raya sekarang, sudah harus tutup hidung, tutup mulut. Tanah gersang, tanah longsor, kekeringan air, matinya biota tanah, air, dan lain-lain. Semua ini terjadi, di mana hutan-hutan sekarang juga menjadi efeknya. Tidak ada lagi kita temukan binatang-binatang yang menjadi ciri khas di daerah-daerah kita masing-masing. Pada akhirnya, semua akibat eksploitasi ini membuat terganggunya kesehatan manusia. Akhirnya, eksploitasi ini menjadi dosa ekologis. Dosa inilah yang kemudian disinggung oleh Paus Fransiskus dalam bula itu. Manusia mengingkari tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepadanya. Manusia oleh karena kelicikan, kecerobohan, akhirnya lari dari tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Kata memelihara dan merawat akhirnya dilupakan. Sehingga manusia hanya menggerus untuk dirinya sendiri. Apa akibatnya? Manusia menanggung sendiri akibat dosa ekologisnya. Dia pikir untuk orang lain, tetapi ternyata akhirnya berefek juga pada dirinya sendiri. Oleh karenanya, manusia butuh pembaharuan diri dan alam ciptaan ini. Maka
di dalam tahun Yobel, tahun 2025 ini, Paus Fransiskus mengangkat tema yakni peziarahan harapan. Semua tadi dosa itu diharapkan untuk berubah. Kita tahu bahwa tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Yesaya 6 ayat 1 sampai 11 mengisahkan bagaimana Allah diutus, bagaimana Yesus diutus membawa pembebasan bagi orang-orang kecil, miskin, dan tertindas. Tetapi menjadi catatan tersendiri dan tersirat dalam bula yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus bahwa pembebasan itu tidak hanya terikat kepada manusia saja. Akan tetapi, pembebasan juga mencakup hingga keseluruhan makhluk dan alat ciptaan. Ajakan Paus Fransiskus memperbaharui harapan dan menemukan visi dalam kebersamaan merawat bumi ciptaan Allah sebagai rumah bersama. Inilah ajakan Paus yang pertama. Kita diajak sebagai umat untuk memperbaharui harapan, dan dalam pembaharuan harapan itu kita menemukan visi bersama untuk merawat bumi ciptaan Allah yang selalu kita katakan menjadi rumah bersama. Rumah bersama ini bukan hanya manusia, melainkan tumbuhan, hewan, dan semua yang ada di bumi ini. Ajakan yang kedua ialah kembali ke spiritualitas penciptaan, yakni memahami diri sebagai peziarah di bumi dan bukan sebagai penguasa bumi. Benar kalau kita perhatikan dalam kisah Kejadian tadi bahwa di sana dipakai kata menguasai bumi. Tetapi penguasaan itu kita harus melihatnya dalam kerangka diri kita sebagai peziarah di bumi ini. Penguasa bukan berarti kita menguasai segala sesuatunya sampai segala sepanjang abad. Namun penguasaan yang kita lakukan itu hanya dalam kurun waktu yang oleh pemazmur mengatakan ya 60-70 tahun dan 80 pun sudah bahagia. Dan itu pun kesakitan yang lebih banyak. Semuanya itu kita rasakan. Sehingga kata menguasai dalam hal ini tidak menjadi menguasai untuk selama-lamanya. Tetapi kekuasaan di sini kita harus lihat sebagai konteks peziarahan kita di bumi. Kita menguasai untuk merawat dan memelihara, bukan menguasai untuk menggerus, membuatnya menjadi rusak. Ajakan yang ketiganya ialah merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, serta bertindak nyata untuk merawat rumah bersama ini dengan segala isinya. Kita pelan-pelan mulai merawat, melihat kembali nilai-nilai yang nilai-nilainya adalah nilai-nilai untuk manusia juga. Yakni bagaimana kita melihat bumi ini sebagai rumah kita, sebagai tempat kita di mana kita hidup, di mana kita mendapatkan kehidupan, mendapatkan kebutuhan, dan tempat tinggal kita. Ajakan Paus kemudian dalam tahun Yobel 2025 ini dirumuskan dalam satu kalimat berikut. Tahun Yobel 2025 mengajak kita semua untuk sungguh menghayati sebuah pertobatan ekologis dengan berjuang bersama untuk mengembalikan kehidupan pada tanah, air, dan udara dengan cara-cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Inilah ajakan kita di tahun Yobel 2025 ini, terutama untuk melihat ekologis kita.
Pertobatan yang dimaksudkan, yang diajak kita pada masa Prapaskah ini, yakni pertobatan ekologis. Melihat alam sekitar kita sebagai rumah bersama. Maka kita diminta untuk mengembalikan kehidupan pada tanah, air, dan udara. Sehingga ketiga inilah menjadi sumber utama kita hidup, kita tinggal, dan kita mendapatkan kebutuhan. Oleh karena itu, kita diajak untuk membangun pertobatan ekologis sebagai bentuk peziarahan kita, sebagai bentuk peziarahan pengharapan kita di tahun Yobel ini. Cara kita membangun pertobatan ekologis ini diramu oleh tim APP dalam 5 pertemuan. Pertemuan pertama itu mengangkat tema pertobatan ekologis untuk memulihkan keutuhan ciptaan. Dalam pertemuan ini, umat diajak untuk memahami bahwa bumi dan segala isinya sebagai karya ciptaan Allah yang dianugerahkan kepada manusia untuk dijaga dan dilestarikan. Kita sudah tahu tadi dalam Kejadian bab 1 bahwa bumi dan segala isinya merupakan ciptaan Tuhan dan kita diberi tugas untuk menjaga dan melestarikan. Kedua, untuk memahami bahwa kerusakan bumi merupakan akibat dari kecerobohan kita. Kita sudah lihat tadi bagaimana kecerobohan manusia. Lalu mewujudkan pertobatan ekologis, yakni perubahan pola pikir dan tindakan pemulihan untuk keutuhan ciptaan. Pertemuan pertama ini sekali lagi memiliki harapan bahwa pertobatan ini lebih mengarah kepada cara pandang, pikiran kita. Untuk bagian pertama ini kita mulai dari diri, pikiran, dan pemahaman umat. Dengan merenungkan Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, umat kembali diajak untuk menghidupi spiritualitas awal penciptaan. Di mana ajakan Paus Fransiskus tadi mengajak kita untuk menghidupi kembali spiritualitas penciptaan itu. Bagian kedua, menjadi pertemuan kedua ialah pertobatan ekologis, langkah awal menghadapi perubahan iklim. Di sini kita diajak untuk memahami dampak perubahan iklim sebagai akibat dari aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Di atas tadi sudah kita uraikan bagaimana perubahan iklim terjadi, mulai dari penebangan pohon, pembakaran hutan, dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam pertemuan ini juga, kita diajak untuk mampu melakukan tindakan konkret menghadapi perubahan iklim, baik secara individu maupun secara komunitas. Harapannya ialah bahwa dalam merenungkan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 dilanjutkan ayat 17 sampai 19, umat sungguh mengetahui apa akibat dari kecerobohan manusia dalam mengeksploitasi alam ciptaan. Sudah kita lihat tadi dari atas apa yang menjadi akibat dari kecerobohan. Umat dimampukan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dengan tindakan nyata. Apa tindakannya? Pertama, kita mulai menanam pohon untuk menghindari longsor dan polusi udara, khususnya di daerah bertebing. Membersihkan selokan atau sungai dari sampah-sampah. Mengembangkan pupuk organik untuk memulihkan kesehatan tanah. Menanam tanaman pangan yang dapat menyesuaikan pertumbuhan pada musim hujan dan kemarau. Pertemuan ketiga, yakni dengan tema mengasihi tanah, mengasihi awal penciptaan.
Di sini umat diajak untuk menyadari bahwa kerusakan tanah adalah awal dari kehancuran hidup. Kita tahu tadi bahwa dalam penjelasan sebelumnya kita sudah disuguhkan bagaimana akibat dari kerusakan tanah. Dan demikian itu akan membuat manusia mengalami kehancuran, yakni karena dengan tanah yang rusak, sumber kehidupan pun sulit didapatkan. Oleh karena itu, umat juga diharapkan mampu melaksanakan langkah-langkah konkret untuk merawat tanah melalui praktik hidup yang ramah lingkungan. Harapannya bahwa dengan merenungkan kisah Kejadian bab 1 ayat 9 sampai 13, umat semakin sadar bahwa dari tanahlah segala bentuk kehidupan itu dimulai. Lalu lewat gambar yang disajikan juga, umat dimampukan untuk berbagi pengalamannya. Dalam gambar yang akan disuguhkan, di sana bagian A menjelaskan tentang alam yang ideal, di mana dalam alam yang ideal itu semua kehidupan sangat-sangatlah luar biasa. Di gambar B mencoba memperlihatkan bagaimana efek dari pembuangan sampah, penebangan pohon, dan pengundulan tanah itu berakibat fatal untuk kehidupan manusia dan juga kehidupan binatang baik di darat maupun di air. Dan harapannya di gambar C menjelaskan tentang bagaimana orang merawat alam dengan menanam pohon. Dan demikian bagaimana kita mengasihi tanah, kita mengasihi awal penciptaan. Yang kemudian ketika kita mengasihi awal penciptaan itu, kita mengasihi hidup kita sendiri. Pertemuan keempat mengajak umat untuk memahami dampak dari polusi dan kekurangan air bersih sebagai bencana kemanusiaan. Jangan lari-lari kemana-mana, bahwa akibat polusi ini kita bisa merasakan saat ini. Kita sepertinya banyak melihat orang-orang yang sesak nafas. Bahkan di lingkungan kota Gunung Sitoli sekarang, kekurangan air bersih itu pelan-pelan mulai dialami. Banyak sekarang penjualan air di Gunung Sitoli, dan itu menandakan bahwa air sudah mulai semakin langka. Lalu umat juga diharapkan mampu memahami bahwa air sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia untuk mendukung ekosistem di daratan maupun di perairan. Dengan adanya air bersih, semua manusia bisa hidup dengan tentram, lalu binatang-binatang bisa terurus, dan ikan-ikan masih bisa kita lihat. Dan bagian yang ketiga diharapkan bahwa umat mampu melaksanakan tindakan-tindakan konkret untuk menjaga ekosistem dan berkelanjutan. Dengan harapan bahwa dengan bantuan alat peraga, nanti dalam pertemuan keempat ini akan ada alat peraga berupa 3 botol yang berisi air jernih, air asin, dan air kotor. Di sana umat diajak untuk terlibat langsung merasakan dampak dari kekurangan kita dalam merawat air itu. Lewat itu juga kita kemudian merenungkan kitab Yeskiel 47 ayat 1 sampai 12. Dalam kisah ini kita tahu bagaimana air yang berasal dari Bait Allah mengalir, dan di mana tempat dia lewati, dialiri air ini, di sana akan ada kehidupan. Oleh karenanya, umat diharapkan semakin merasakan dampak kegunaan air itu dalam kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, dan alam ciptaan. Pertemuan kelima itu mengusung tema kesuburan tanah dan ketersediaan air yang dapat membuahkan nafas atau udara hidup. Di sini umat diajak untuk menyadari penyebab terjadinya polusi udara dan langkah konkret untuk mengurangi terjadinya polusi udara itu. Di atas tadi sudah kita lihat
Apa yang membuat terjadinya polusi udara? Tak lain adalah penebangan hutan, pembakaran, dan asap-asap yang mengumpal di udara. Tentu langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah dan ketersediaan air sebagai nafas hidup, itulah yang diajak oleh Paus Fransiskus tadi, memulai kembali melihat nilai-nilai alam dengan menanam kembali pohon, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Sehingga dalam pertemuan kelima ini diharapkan bahwa dengan merenungkan kisah para rasul 17 ayat 22 sampai 28, umat semakin sadar akan peran Allah yang menjadikan semuanya indah, serta menjadikan cerminan atas eksploitasi yang telah dilakukan. Dalam kisah Rasul 17, 22-28 ini, di sana bagaimana Paulus mengutarakan bahwa Allah lah yang pertama-tama memulai kehidupan itu. Dan itu diberikan kepada manusia untuk dijaga dan dirawat. Lewat gambar yang ada juga, umat mengetahui dampak perbuatannya serta mampu memperbaharui dirinya. Dalam gambar yang ditampilkan, gambar A menjelaskan tentang alam yang indah dan sejak awal ciptaan sudah baik adanya. Di sana alam begitu indah dan orang-orang yang ada di dalamnya merasakan kebaikan. Gambar B menjelaskan bagaimana polusi yang terjadi akibat eksploitasi manusia. Pabrik, kendaraan, buang sampah, dan lain-lain itu membuat udara kita menjadi kotor, air menjadi kotor, hingga membuat hasilnya ikan-ikan biota air mati. Apa dampaknya? Dampaknya terlihat dalam gambar C yang menunjukkan bagaimana tanah menjadi gersang. Polusi udara sampah yang banyak membuahkan kepanasan dan akhirnya berakibat fatal kepada kehidupan manusia itu sendiri. Maka lewat gambar D nanti akhirnya diharapkan bahwa adanya pertobatan ekologi, di mana orang-orang mulai sadar dan mulai kembali merawat bumi, menanam pohon, memilah sampah, dan lain sebagainya. Itulah kurang lebih yang menjadi modul yang kita tampilkan untuk gerakan aksi puasa pembangunan kita di tahun 2025. Hanya saja ada beberapa catatan. Pertama, metode yang kita gunakan dalam pendalaman kali ini adalah metode ibadat dan katekese. Berbeda dari sebelum-sebelumnya yang menekankan penggunaan metode ASIPA. Dalam rapat tim disadari bahwa metode ASIPA sungguh agak sulit diterima umat kita, mengingat caranya yang sedikit agak serius sekali dan seperti kita berada di bawah kaki surga saja. Sehingga hanya orang-orang yang punya wawasan sedikitlah yang bisa mengutarakan pendapatnya. Dan itu pun masih dikunci dalam tataran keheningan. Sementara metode ibadat dan katekese ini lebih mengedepankan sharing di antara umat dalam suasana yang santai tapi serius juga. Lalu dalam metode ini biasanya dalam modul-modul kita di pertemuan keempat menjadi momen istimewa di mana diadakan pertobatan atau sakramen tobat. Namun untuk kali ini dilihat oleh tim bahwa seluruh pertemuan menjadi momen untuk melaksanakan ibadat tobat. Karena apa? Dalam tahun Yobel ini merupakan harapan untuk pertobatan. Maka dalam pertobatan itulah diharapkan setiap pertemuan ini menjadi momen bagi umat kita untuk melaksanakan gerakan tobatnya. Maka dalam langkah-langkah yang dibuat, kita tetap mempertahankan langkah ibadat dan katekese
dan memasukkan satu bagian dari asipa supaya tidak menjadi lupa, dan memberikan penekanan bahwa kitab suci menjadi sumber utama kita. Maka setelah lagu pembuka, penghormatan kitab suci itu tetap kita gunakan. Sehingga dengan ini sangat diharapkan bahwa sekali lagi persiapan kepada para fasilitator nanti menyiapkan kitab suci yang ditahtakan. Langkah ketiga ialah doa tanda salib, dilanjutkan dengan doa pembuka dan kata pengantar. Setelah kata pengantar, di sana akan ada penggalian pengalaman peserta lewat cerita, alat peraga, dan gambar. Di sini kita mencoba untuk memancing umat bercerita. Lewat cerita itu, kita akan memberikan informasi dan penegasan dari apa yang sebenarnya kita harapkan. Baru dilanjutkan dengan bacaan kitab suci, nyanyian tanggapan, pendalaman kitab suci, dan diakhiri dengan renungan singkat. Hal ini dilakukan karena dalam renungan singkat itu meramu semua apa yang disampaikan dalam pengalaman peserta hingga sampai kepada kesimpulan kitab suci. Baru diteruskan dengan membangun niat dan rencana aksi, doa umat, pengumpulan dana solidaritas, pengumuman doa penutup, dan nyanyian penutup. Catatan terakhir ialah perihal modul dan poster. Modul APP tahun 2025 akan kita kirimkan kepada para pastor paroki dalam bentuk file. Hal ini untuk membantu panitia yang kekurangan dana. Untuk itu kami mohon maaf tidak punya dana yang maksimal untuk ini. Sehingga kami minta kepada paroki untuk bisa mencetak nanti modul ini sesuai dengan kebutuhan. Sementara untuk poster, kita telah mencetaknya dengan jumlah stasi. Kita sudah koordinasi dengan pihak keuskupan, dalam hal ini bagian SIMU, untuk mendapatkan jumlah stasi kita. Maka jumlah stasi di paroki-paroki nanti akan dikirimkan sesuai dengan banyaknya poster, dan ditambah dengan 1 eksemplar untuk sekretariat paroki. Demikian saja sosialisasi yang kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, akan kita diskusikan. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Yahow, horas, majua-jua.